kalau kita kemarin obrol tentang apa itu NFT, lalu mungkin sistem-sistemnya seperti pengelolaan dompet digital, lalu mungkin ada yang bagaimana tadi kemarin-kemarin untuk membeli koinnya. Nanti mungkin bisa juga permasalahan-permasalahan yang sudah dicoba sama teman-teman, itu apa aja kendalanya, nanti kita coba cari solusinya. Jadi kalau untuk kemarin itu memang sedikit informasi untuk coba membuat PR-nya dengan membuat dompet digital. Itu si Kukai, karena kita akan memakai ini untuk bertransaksi nantinya. Lalu teman-teman juga bisa kalau memang mau pakai Indodax, bisa langsung mencoba membuat profilnya. Mungkin kalau di teman-teman di sini, apakah sudah ada step menuju ke fokusnya, mungkin kita ke dompet digital dulu, ke Kukai? Apakah sudah ada? Sudah. Salah. Baru Indodax, Mas Domi. Oh, baru Indodax. Oke, nah. Saya baru buka-buka di Indodax, Mas Doni. Oke. Oke, udah nih. Oke. Berarti kalau yang tadi di Indodax, apa kemungkinan ada kendalanya, mungkin bisa kita obrolkan atau cari solusinya? Kalau untuk aku pribadi sebagai tunanetra sampai saat ini belum ada sih. Oke. Berarti Masnya sudah terkonfirmasi bahwa sudah ada profil di sana ya? Sudah KYC juga Oke. kemarin. Oke. Berarti sudah bisa nantinya bertransaksi ya? Iya, Mas. Oke. Teman-teman yang lain apa ada bermasalah dengan Indodax-nya? Atau mungkin Kalau ada saya kebetulan belum buat profil, Mas. Baru lihat-lihat dulu, soalnya kemarin sempat buka-buka aksesibelnya sampai di mana dengan komputer gitu kan. Jadi belum sempat bikin profilnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya memang untuk sesi kedua ini kita sebenarnya lebih langkahnya untuk praktek. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin mempunyai kendala, setelah mencoba, nanti kita coba cari solusinya. Dan kalau memang teman-teman sudah tidak bermasalah dengan Indodax, kita coba lanjut ke Kukai, ke dompet digital. Apa teman-teman sudah juga mencoba untuk membuat ini, Kukai wallet-nya? Saya belum, Mas. Oh, Saya belum. juga Oke. Zaka sudah. Yang sudah buat Indodax, udah daftar kemarin 1 bulan yang lalu. Terus aku lihat, tunggu. Zaka bisa di spotlight nggak ya? Boleh, Nah, silakan. kita tolong teman-teman host atau co-host, kalau ada teman tuli yang bertanya bisa di spotlight, jadi memudahkan. Oke, berarti saya stop share screen ya? Oh, nggak usah, udah aman. Oh, udah. Oke. Di spotlight aja, oke. Iya. Ya, tadi bagaimana, Mbak? Berarti sudah ada juga yang memang daftar di Indodax dan jadi tahun sebelum COVID udah daftar Indodax. Ya. Jadi tapi sudah pernah bertransaksi di sana, Mbak? Halo? Terputus ya? Belum pernah bertransaksi. Belum. Oke. Kayak pelatihan. Oke, Demo, pakai akun demo terus lihat gitu. Terus kayak ada beberapa yang nggak ngerti kata-katanya gitu di situ. Terus kayak lama-lama karena saking bingungnya dan nggak ada ditanya, akhirnya kayak ya udahlah gitu. Nggak pakai akun demo lagi atau nggak lanjut daftar untuk bikin akunnya karena bingung di situ. Gitu. Oke, mungkin sebenarnya gini, untuk yang di Indodax ini profilnya seperti kita kalau mau mendaftar bank. Ya, maksudnya di situ nanti harus ada konfirmasi KTP juga, lalu alamat, lalu informasi saudara. Yang dimaksudkan sebenarnya ini untuk ketika kita mau mentransfer dari koin ke rupiah atau sebaliknya, itu memang benar-benar akun real atau akun kita begitu. Jadi nggak apa-apa kalau mungkin memang banyak teman yang belum, maksudnya nanti nama gitu ya. Ada username. Nah, itu username yang kita pakai itu username sesuai dengan KTP atau sekedar username saja?
untuk kalau saya pribadi memang mending diutamakan sesuai saja, Mas. Oke. Karena Oke. memang ini hanya kita yang tahu juga gitu. Jadi nggak Oke. bermasalah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas. Ya, jadi itu ya kalau Indodax nanti bisa masuk nih dan saya Zaka, sorry mau ya. nambah. Kalau iya ketika daftarnya Indodax di profil udah foto KTP juga, tapi gagal. Jadi bingung. Gagalnya Oke. kenapa nggak ngerti. Dia udah foto KTP, terus ada saya kayak gagal gitu. Oke, saya paham Terus mungkin itu. juga Ya. foto KTP-nya mungkin juga kurang bersih gitu. Mungkin kalau fotonya bersih bisa diterima atau gimana? Oke, gini. Jadi biasanya teman-teman kalau saya juga ngasih info soal Indodax, yang biasanya bermasalah itu mungkin gini. Ketika nanti misalnya saya coba langsung ini aja contoh ya, kalau mau nanti teman-teman melihat misalnya di sini ada informasi contoh nih ya, untuk kita langsung praktek dulu deh dikit informasi tentang Indodax, habis itu baru ke Kukai. Jadi pertanyaan Mbak itu maksudnya begini, normalnya seperti ini ya, standar daftar, lalu username semua sekian. Nah, biasanya itu misalnya nanti di sini sudah semua setuju, oke, ada foto cewek yang harus kita ikutin, Mbak. Jadi semacam itu gerakannya yang harus sama seperti si Mbak yang ada di Indodax begitu. Kalau di sini contoh mungkin kalau mau gimana ya? Oke, sebentar. Saya coba ini dulu profilnya. Biasanya di setelah daftar ini itu akan informasi fotonya itu seperti mengikuti gerakan si peraganya gitu, Mbak. Nah, mungkin si Mbaknya itu yang tadi bermasalah, fotonya mungkin selain dia kurang terang, gerakannya tidak diikuti, Mbak. Nah, coba mungkin nanti kalau mau mengedit lagi, mau upload lagi, itu ada cewek yang ada di Indodax itu sosok peraganya. Nah, diikuti saja ininya fotonya, dan untuk foto kedua juga sambil memegang KTP, Mbak. Jadi seperti kayak papan nama begitu, Mbak. Nah, itu biasanya setelah itu biasanya oke. Begitu. Gimana, Mbak? Apakah menjawab? Oke, ya bisa dipahami. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk yang lainnya, untuk Indodax, apakah ada pertanyaan atau ada kendala? Untuk Mas, ada yang Ahmad Robi Nugroho, silakan. Boleh, kalau ada pertanyaan atau kesulitan selama di Indodax. Iya, dibantu spotlight. Ya, halo. Ya, ini yang oke, aku sendiri. Ya, oke. Masih melalui penerjemah Mas Demi. Oh ya, oke. Ya, jadi kemarin udah daftar di Indodax, udah melalui proses pendaftaran udah selesai. Terus cobain masukin modal kira-kira 50.000 rupiah masukin. Udah beli, terus tunggu ketika naik udah sampai di udah naik kira-kira 60.000, 70.000, terus mau ngambil ternyata nggak ngerti caranya gitu. Terus kayak ya udah, setelah itu 1 tahun kemudian kayak nggak pernah dipakai lagi, terus dihapus akunnya. Terus kemarin setelah presentasi hari pertama coba lagi untuk buka akun yang lama, pinnya tetap sama tapi ternyata nggak bisa, gagal. Iya, jadi kayak mungkin harus sama Google gitu, kayak apa namanya, muncul pin otomatis dari Google gitu. Iya, namanya Ya, Google gimana Authenticator. caranya? Jadi di handphone itu ada namanya Google. Kalau di Android juga sama. Namanya Authenticator. Saya coba ini ya. Jadi Authenticator. Jadi download seperti ini modelnya. Terlihat nggak ya? Jadi nanti saya ketik di chat ya. Udah coba tapi gagal. Udah mengcopy kuncinya, sudah di copy tapi nggak bisa. Kenapa itu aku nggak ngerti.
Oh, oke. Mungkin nanti untuk yang edisi Mbaknya bisa kita langsung sendiri sama saya, nggak apa-apa deh. Nanti hari apa kita tentukan jadwal ya Mbak ya, biar lebih detail. Karena yang sekarang ini supaya tetap berjalan, yang teman-teman ada bermasalah secara ini apa pembuatan di awal. Mungkin kalau Mbak tadi kan sudah memang ada akun, lalu untuk mau pakai lagi bermasalah. Jadi mungkin nanti kita punya sesi sendiri kali Mbak ya. Oke, sorry Kak Domi, aku meluruskan. Jadi tadi yang tanya itu Tuli namanya Ahmad Robi dan Oh, Suharto oke. memang perempuan, aku cuma sebagai juru bahasa. Oh ya, maksudnya nanti ada teman yang bermasalah ini bisa nanti kita berkabar, nanti kita punya sesi sendiri karena ini bukan yang permasalahan untuk di awal. Biasanya kalau di awal hanya profil dan untuk akses. Tapi kalau untuk yang tadi Mbak informasikan itu memang itu udah semacam gini. Biasanya kalau akun lama tidak pernah diakses atau tidak pernah digunakan, dia akan semacam kayak menutup gitu. Nanti otomatis dia harus mengganti password aja sih biasanya. Gitu sih, Mbak. Ya, oke. Oke. Mungkin ada yang lainnya? Untuk yang tadi kita bisa ngobrol lagi nanti boleh. Sebelum kita menuju ke Kukai atau dompet digital ya. Kita coba menyelesaikan di Indodax-nya dulu ini. Gitu. Mungkin lanjut dulu aja Mas Domi. Lanjut ya. Berarti Indodax kita coba naik, udah beres, kita menuju ke Kukai. Oke. Teman-teman sudah coba yang kemarin ikut, lalu sekarang mencoba mempraktekkan membuat dompet digital Kukainya sudah berjalan? Dan apakah ada kendala? Belum, Belum, Mas. Kak. Belum ya? Ya Oke. belum Mbak Mas. Oke. Sekarang yang di monitor ini terlihat untuk yang posisi Kukai. Jadi pertama kali kalau kita untuk mau masuk ke Kukai atau dompet digital, ini halaman pertamanya kalau kita belum pernah mengakses gitu ya. Seperti misalnya di Google bisa dikontak atau diketik wallet atau kukai.app aja cukup. Lalu seperti ini, dan caranya jangan sign in yang di bawah ini. Maksudnya jangan seperti pakai Google, Facebook, Twitter, atau yang lainnya ini. Kenapa? Karena ini sedikit agak riskan. Jadi baiknya menuju ke atas. Yang tertulisnya di sini import itu biasa dipakai kalau kita nanti sudah punya wallet. Kalau belum, berarti ini diklik yang tengah create new wallet. Nah, ketika diklik yang tadi tulisan create new wallet akan tampak seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa juga langsung mempraktekkan supaya masih hangat mungkin obrolan ini. Jadi caranya ini adalah kata-kata rahasia. Kata-kata rahasia atau biasa keamanan yang kita pakai untuk membuka berangkasnya atau dompet kita nantinya kalau semua transaksinya lancar begitu. Nah, ini diklik aja ya. Ketika diklik ini kan langsung keluar kata-kata sekitar 24 kata kalau tidak salah nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Nah, kata-kata ini yang 24 saya menyarankan diketik secara manual atau ditulis pakai pulpen dan kertas. Dan itu harus sama, jangan sampai ada typo, jangan sampai keliru, huruf ini ditulis aja huruf kecil supaya apa? Karena ini akan menjadi kunci terakhir kalian, kunci berangkas dompet kalian. Nah, tujuannya apa? Tadi maksudnya kok nggak boleh di copy paste atau di screen capture atau gimana? Jangan. Karena ini adalah kunci terakhir yang bisa berbahaya juga kalau nantinya misalnya laptopnya atau browser kita mungkin salah-salah. Biasa kita kalau browsing tuh YouTube atau website-website misalnya kalau mau download lagu atau nyari file apa itu kan suka ada semacam pop-up banner.
Nah, itu kayak tulisan skip, skip atau next, next. Kadang kalau salah ngeklik itu bisa jadi semacam meretas atau menghack data-data yang ada di sini. Makanya informasi ini jangan di screen capture, jangan di copy paste, jadi langsung ditulis aja. Oke, setelah udah ditulis, kita langsung menuju ke klik next. Nah, ini maksudnya adalah tadi kan ada 24 kata. Jadi kita bisa melihat setelah kata letter lalu apa atau sebelum kata stone itu apa. Jadi ini terus-terusan nanti sampai next next next. Ketika itu sudah next, nah itu otomatis gini ya. Ini saya coba ini dulu aja. Saya coba kita praktekkan ya. Ini oke untuk saya coba praktekkan nggak apa-apa. Ini saya foto dulu, saya coba praktek. Ini kata yang akan kita gunakan. Lalu kita next. Kata yang pertama, oke. Berarti tadi kata yang pertama itu saya punya dapatnya yaitu bos ya. Lalu yang 11 saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abstrak. Nah, ini saya coba praktekkan langsung. Lalu yang ke-15. 12, 13, 14, 15. Nah, ini seperti ini caranya. Lalu 19, 16, 17, 18, 19. Nah, lalu 20. Itu sesuai, makanya tadi. Nah, ketika sudah benar verify, ini kita buat password pada umumnya. Biasa aja misalnya mau password kayak misalnya Facebook kalian atau email kalian nggak apa-apa. Yang terpenting adalah huruf ada kecil dan huruf besarnya. Dan kalau bisa ditambah angkanya juga, misalnya Bantul 123 Jalan Wonosari kayak gitu misalnya. Ini kita buat aja misalnya Jalan Bantul kecil. Sebentar, saya coba ini. 1, 2, 3. Nah, dia akan tulisan strong sendiri. Nah, ketika sudah seperti ini tandanya sudah memproses dan ini bisa menjadi verified dari untuk. Nah, ini berhasil, tinggal di-download aja. Ini buat backup kita untuk bisa masuk ke wallet. Nah, caranya setelah ini klik aja open wallet. Ini tandanya sudah ada wallet kita, wallet digital. Jadi prakteknya seperti tadi yang kita coba sudah praktekkan. Caranya gampang dengan mencatat kalimat-kalimat atau kata-kata itu yang totalnya ada 24 kata, lalu kita mengikuti proses pertanyaan tadi. Lalu kita save apa yang tadi sudah di akhir dari kita menulis kata-kata tersebut. Jadi ini contoh halaman dari si Kukai atau dompet digitalnya. Lalu di sini tertulis atau terlihat masih 0. Caranya nanti kita bisa menuju, ini adalah ya sebelumnya nih adalah alamat kita ini. Nih alamat kita. Ini bisa dilihat di sini setting. Nah ini bisa scan barcode. Maksudnya ya sorry, bentar. Ini bisa scan barcode. Lalu ini copy address. Copy address-nya itu ini maksudnya untuk kita bisa mengisi nanti di sini. Kalau mau belanja misalnya ini ya, koinnya kita mau Tezos, diklik aja. Nanti kita deposit dulu ke Tezosnya ini ke Indodax. Dia memang loadingnya lumayan lama. Ini seperti biasa, kita seperti reload dulu uang kita di sini, saldonya. Nanti kita copy paste baru di sini untuk membeli Tezos. Nah, di sini misalnya mau beli 100.000 misalnya. Nah, berarti nanti yang akan kita dapat koinnya 2 Tezos, 2128. Begitu. Nah, nanti ketika kita klik beli Tezos ini, ya nanti kita copy paste lah si alamat yang
dompet digital ini. Mungkin sampai sini terlalu cepat mungkin atau gimana mungkin teman-teman? Maaf Kak, boleh ulang nggak? Yang tadi yang cara beli itu. Cara belinya, oke. Dari yang cara beli ya. Bisa dipahami kata Saka. Oke. Untuk yang beli tadi, pertama menuju ke marketplace. Ya, marketplace-nya ini kan ada banyak, makanya saya menyarankan, misalnya nih ya teman-teman, kita kan sekarang fokusnya pakai Tezos dulu ya, scroll ke bawah, ya, itu di nomor 195, di sebelah kirinya tuh ada bintang, langsung diklik bintang aja. Karena nanti kita langsung ada muncul di favorit kita ini. Di sini koinnya. Nah, setelah itu kita klik bagian itu. Caranya adalah pertama mbaknya ini mengisi rupiahnya dulu nih. Mengisi. Nah, caranya untuk mengisi atau mengirim uang rupiah kita ke Indodax dengan cara seperti ini. Ini sudah terlihat di halamannya. Lalu diklik aja saya mengerti, lanjutkan deposit. Oke, misalnya mau tadi 100.000 ya. 100.000 langsung, sumbernya dari mana? Ini bisa virtual account, misalnya mbaknya biasa pakai BCA virtual account atau Mandiri atau bank-bank lain bisa, atau mau lewat Indomaret juga bisa, atau Alfamart juga bisa, atau misalnya ada biasanya pakai ShopeePay atau GoPay, OVO juga bisa. Nanti tinggal dipilih, misalnya ini ya transfer virtual account juga bisa. Nah ini diklik lanjut. Nah di sini sudah tertulis informasinya 3 bank yang tertera. Misalnya saya pakai BCA. Ya, ini diklik aja bagian BCA-nya, ketik lanjutkan. Nah, ini informasinya yang harus kita transfer. Nomor rekeningnya ini. Gitu. Jadi seperti itu contoh untuk mentransfernya, Mbak. Detailnya bisa dikirim ke email. Informasi tentang cara detailnya untuk bisa Mbak mereload atau mengisi begitu. Kira-kira cukup jelas atau ada pertanyaan lagi, Mbak? Jelas Kak, makasih. Nah, nanti kalau ada kendala dikabar-kabar aja. Nah, mungkin sampai sini gimana teman-teman, ada pertanyaan? Itu mau deposit di Indodax atau di dompet ya itu? Oke. Tadi itu. Karena nggak ada bisa lihat gambar. Oh iya. Tadi yang saya jelaskan, memang stepnya untuk kita mempunyai duit rupiah, kita kirimkan ke Indodax dulu. Lalu setelah dari Indodax, kita itu bisa yang namanya membeli koin-koin gitu. Jadi seperti halnya begini, cara logikanya seperti kita mau menggunakan GoPay. Kita berarti mengisi dulu di GoPay, mengirimkan uang dari bank kita, BCA, Mandiri, atau bank lain ke GoPay kita, lalu nanti di sana dari GoPay kita mau GoFood misalnya. Belanjalah di sana. Nah, seperti itu logikanya. Jadi kita isi dulu. Kita punya uang di sana dulu di Indodax. Setelah itu kita baru menuju ke koin-koin yang kita mau beli, begitu. Nanti setelah kita tahu misalnya kita mau beli Tezos, diklik aja bagian marketplace-nya namanya Tezos, nanti scroll ke bawah itu ada tulisan beli Tezos dan jual Tezos. Yang bagian jual dan atau pertama kita bagian beli, ini tandanya kita membeli Tezos. Lalu yang bagian jual, misalnya kita ada rezeki banyak, ada 50 Tezos ya, dapat karena menjual karya kita. Akhirnya kita mencoba mengirimkan yang koin Tezos 50 itu kirim ke bank kita. Jadi istilahnya logika seperti money changer, menggantikan uang digital ke uang nyata kita begitu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham, Mas. Sudah ya. Berarti untuk tadi kita ngobrol soal Indodax, lalu menghubungkan ke dompetnya itu ada si Kukai. Lalu setelah misalnya sekarang yang terlihat ini Kukai dompetnya. Lalu teman-teman sudah punya koinnya. Nah, caranya untuk bagaimana akhirnya mengupload atau minting karyanya di
marketplace, caranya kita menuju ke marketplace atau istilahnya kalau kita mau jualan itu kan ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, kita menuju ke sana. Ini kita menujunya ke hand. Terlihat di layar ini ada banyak yang saya join juga, tapi di sini semuanya memakai Tezos, jadi lebih mudah. Nah, cara mintingnya atau mengupload karyanya dengan menuju ke website Hiketnang ini, nanti informasi website-website atau marketplace yang memakai koin Tezos, saya coba share. Nanti teman-teman bisa langsung mempraktikkan. Seperti ini ya, contoh cara mintingnya. Di sini yang pertama adalah kita mengsinkroniskan ya, istilahnya menghubungkan antara dompet kita dengan si marketplace ini. Maksudnya supaya semua transaksi nanti terekam di sini. Ini makanya contoh-contoh informasi ini dompet saya terhubung dengan website apa saja, semua terekam di sini. Ada hiketnang.xyz, ada objkt.com, ada hiketnang.art, Zigurat. Nah, ini semuanya marketplace nih yang terbaca sama dompet saya untuk bisa bertransaksi atau melakukan minting, jual beli karyanya lewat marketplace. Nah, jadi contohnya kalau belum terdaftar atau belum terhubung seperti ini ya, di layar terlihat di bagian kanan itu nge-sync. Tulisannya sync, itu diklik. Nanti dia akan bertanya, dompet kita namanya apa? Kita kan pakai tadi Kukai Wallet. Ini langsung diklik aja Kukai Wallet. Begitu. Nanti dia akan menuju ke alamat website kita atau menuju ke dompet digital kita untuk menginformasi apakah benar kita mau menuju ke website itu. Nanti di situ akan approve. Nanti intinya akan berubah. Berubahnya seperti ini. Yang tadi tulisan sync berubahnya menjadi alamat dompet kita. Yang alamat dompet kita ini panjang, TZ1 bla 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 ini. Yang wajib diingat itu biasanya kita bagian belakangnya aja nih, karena setiap orang berbeda. FF, MVH ini punya saya. Berarti ini tandanya sudah terhubungkan sama si marketplace Hiketnang ini. Nah, berarti tandanya sudah nge-sync, ada sudah terhubung, langsung lanjut di bagian yang 3 baris ini diklik aja. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau unsync lagi atau istilahnya memutus hubungannya dengan dompet tadi punya kita, tinggal diklik aja unsync-nya. Tapi kita sekarang mau menuju ke bagian minting karya. Di sini ada home, ada galeris, ada objkt, min, ini maksudnya minting, lalu ada manage asset, edit profile, about. Nah, kalau untuk bagian kita mau coba minting atau upload, bagian objkt min-nya yang kita klik. Nanti di sini akan terlihat contoh, misalnya mau coba kasih judul apa, misalnya judulnya Bantul gitu ya, deskripsinya Projo Taman Sari misalnya. Nah, itu sesuai kayak kita bikin karya pada umumnya aja begitu. Seperti biasa, tag-nya misalnya mau ditulis digital art gitu misalnya. Itu bisa juga di sini. Lalu edisinya. Nah, sebelumnya mungkin di pertemuan yang lain yang sebelumnya itu ada beberapa teman-teman yang lain itu bertanya soal bagaimana informasi tentang ada tulisan edisi. Kemarin saya coba sedikit info bahwa 100 edisi itu bukan berarti teman-teman membuat 100 karya, enggak. Jadi begini, ini edisi dalam arti saya punya satu karya, saya mau jadiin menjadi 100 dari karya tadi yang saya punya satu. Tulis aja di sini, ketik 100. Nanti otomatis uploadan dari karya saya yang satu buah itu akan menjadi 100 buah. Lalu di sini ada royalti. Royalti itu maksudnya mungkin yang edisi ketemuan waktu itu sudah saya jelaskan sedikit ya, saya ulangi. Royalti itu seperti misalnya begini.
Saya menjual karya ke kolektor A. Lalu kolektor A menjual ke kolektor B. Itu pertama, kolektor A membeli karya saya dengan harga 1 tezos. Lalu si kolektor A menjual ke kolektor B dengan harga 5 tezos. Nah, ketika saya tulis di sini 10% misalnya ya, penjualan kolektor A ke kolektor B 5%, 10% dari 5 tezos itu diambil 10%-nya. Nah, itu yang akan saya dapatkan. Sama halnya nanti kolektor B mau menjual karya saya ke kolektor C dengan harga misalnya 20 tezos. 10%-nya lah yang akan saya terima. Jadi berkelipatan terus-menerus itu yang akan terus saya dapat. Misalnya nanti sampai ke kolektor Z gitu ya, mau jual ke kolektor lainnya lagi dengan harga 100 tezos. Nah, 10% dari 100 tezos yang itu saya dapat. Begitu. Ini bagian untuk mengisinya. Kalau upload, gampang. Ini mau misalnya mau gambar-gambar apa semua, nah teman-teman bisa dilihat di sini. Karena misalnya kayak mau ada lagu, mau apa, itu bisa gitu. Misalnya di sini kalau contoh, sebentar. Ini ya, kita contoh ini aja misalnya. Nah, ini tandanya sudah kita upload, tinggal kita preview aja nih. Kalau teman-teman mau lihat file-file apa yang bisa ada kita pakai untuk kita minting, itu ada di sini. Ada format GIF, JPEG, PNG, SVG. SVG itu kayak file-file besar gitu ya. Lalu ada MP4, itu bisa video, bisa lagu, nanti ada MP3. Di sini ada web, interaksi, misalnya kalau ada teman-teman bikin game juga bisa. Nah, semuanya bisa nih. WAV, suara aja dengan size besar bisa. Zip, zip ini seperti teman-teman kalau membuat majalah digital atau teman-teman punya riset data-data yang formatnya PDF. Nah, itu bisa tuh pakai zip arsip ini. Jadi dia semuanya bisa ya. Nah, ini tinggal klik kita preview gini. Nah, bisa lihat teman-teman, itu informasi contoh nih yang sekarang dilihat. Ini adalah image yang saya upload tentang kita misalnya ngebahas virus corona. Lalu judulnya saya kasih Bantul, deskripsinya Projo Taman Sari, ya. Lalu informasi tentang si hashtagnya ketika diklik digital art nanti juga akan muncul punya saya. Nah, di bawah ini kan di tengah tadi tulisannya main object. Nanti kalau memang semua sudah fix, nah, baru diklik yang ini. Kita informasi di bawah ini adalah semacam istilah kalau di NFT itu gas fee, atau seperti istilahnya kita memakai jasanya si website ini, jadi kita kena potongan atau kena pajak. Berapa harganya? Kena pajaknya berapa? 0,08 tezos. Dan kita punya royaltinya 10%. Jadi setiap nanti transaksi-transaksi berikutnya dari primary, secondary. Nah, 0,08 itu sekitar 8.000 lah kalau sekarang. Mungkin nggak nyampe ya karena lagi turun juga tezosnya. Nah, ini klik di minting aja kalau ternyata sudah kita cek nih, namanya sudah benar, nggak ada typo, informasinya, hashtagnya sudah benar, tinggal klik di mint ini. Kayak misalnya gini, saya klik, ini menuju ke yang namanya dompet kita. Nanti akan muncul di sini informasinya. Tunggu aja, dia akan keluar nantinya. Informasi tentang, nah ini kan di sini di bagian kanan terlihat tuh, preparing ke bagian Kukai Wallet kita. Nah itu tandanya lagi menuju ke Kukai Wallet sini. Nanti itu akan menuju ke sini dan ada semacam pop-up, tinggal kita klik approve. Begitu. Nah, itu tandanya kalau nanti sudah oke, sudah kita approve, dia akan muncul di halaman kita ini di manage asset, diklik aja. Misalnya di sini, nah ini adalah halaman kita, kalau mungkin kalau di Facebook itu profil kita, maaf nih mungkin internet saya lagi kurang bagus karena lagi hujan ya. Nah ini profil halaman saya yang nantinya isinya tentang
yang saya buat itu diklik bagian creation, collection ini adalah kolektor atau bagian yang saya punya, saya beli begitu. Nah, ini di bagian creation ini karya-karya yang sudah saya upload seperti itu. Jadi poinnya di bagian kalau sudah tadi sudah nge-sync alamat kita, di bagian ini aja ketik min. Nah, nanti seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti kita membuat karya, ada title, ada deskripsi, tag apa semua, itu diisi. Nanti tinggal kita preview dulu untuk kita pastikan apakah sudah benar, ada tipe atau tidak, baru kalau oke, baru di-approve. Begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau ada kesulitan yang sudah pernah dicoba? Kira-kira gimana? Halo? Kata Oke, Salwa Mas. belum ada pertanyaan. Belum ada. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Kalau saya secara umum sih Hmm. sudah bisa memahami tadi yang Mas sampaikan. Hanya saja memang untuk mempraktekannya di komputer ini dengan screen reader saya masih nyari-nyari caranya gitu. Belum ketemu Oh, caranya oke. begitu. Oke, Nah, oke. tadi saya mencoba yang waktu mau bikin akun di Kukainya, itu untuk mencari create-nya itu saya belum ketemu caranya untuk mengklik lama tadi, tapi ini udah ketemu, udah bisa create new wallet gitu, ada notifikasi seperti itu. Terus itu ada word tadi ya, ada sekian word itu, tapi kok nggak kebaca ini sama screen reader saya, sekian word yang harus ditulis itu tadi, Mas. Iya. Nah, itu nggak kebaca. Nggak kebaca gimana itu, Mas? Nggak kebaca sama aplikasi screen reader yang saya pakai. Saya bisa Mas. Oke. Jadi itu ini ada notifikasi gini. Click here to reveal your seed word gitu. Ya, betul. Nah, dan seterusnya itu. Nah, itu mungkin terus ini kan saya panah bawah ini dia bilang blank. Nah, mungkin di situ ada sekian 24 kata tadi yang dimaksud oleh Mas Doni kali di situ. Oke. Nah, ini yang nggak bisa saya tulis gitu karena nggak kebaca. Bisa saya bantu jawab itu. Oke, silakan Mas Riza. Gimana Mas Riza? Ya, untuk frasenya itu memang nggak akses, Mas. Dan memang harus butuh orang normal yang untuk membantu ngisi frase gitu kan. Lalu berdasarkan pengalaman itu aku screenshot, Mas, karena apa? Dengan harapan itu jangan sampai hilang frase itu apabila kita lupa akun satu saat itu kan untuk mengembalikan akunnya itu harus menggunakan frase itu gitu. Iya. Oke, berarti emang nggak kebaca ya? Mungkin gini, Mas. Saya coba tambahin kali, Mas ya. Oke. Jadi gini, Mas, karena yang seed phrase-nya itu memang seperti halnya gini. Seed phrase-nya itu kalau misalnya lebih dari berapa menit, misalnya mungkin lebih dari 1 menit, dia tiba-tiba menutup sendiri, Mas. Jadi semacam memang private. Jadi ada baiknya memang boleh di screen capture ya. Lalu nanti Masnya baru secara manual gitu. Memang kalau di websitenya itu kalau beberapa menit dia langsung menutup lagi, butuh diklik lagi supaya dia muncul lagi. Jadi memang ada semacam sistem yang untuk menjaga kata-kata itu kayaknya, Mas. Oke, siap. Jadi ya betul juga tadi Masnya yang menjelaskan ditambahin di screen capture boleh tuh, Mas. Nah, seperti itu. Oke, Mas. Ya. Itu dulu deh. Oke. Yang tanya kolom izin membacakan. Ini pertanyaannya, apakah ada minimal kualitas karya yang kita upload? Misalkan kalau foto itu dalam bentuk foto minimal harus berapa mega gitu. Makasih. Oke. Jadi kalau kita mau ngomong soal file-file atau mungkin data-data yang akan kita minting atau akan kita upload itu sebesar apa, ya memang ada baiknya kalau misalnya tadi kita ngomongin soal foto, 300 dpi itu udah cukup sekali, Mbak atau Mas. Jadi di bagian nanti kita bisa mau pakai Photoshop atau pakai Adobe InDesign atau pakai software lain, diusahakan nanti outputnya memang file yang 300 dpi tadi.
itu bisa pakai format .png, biasanya itu bisa lebih besar. Jadi bukannya gimana-gimana, karena memang kadang kalau nanti kita upload size kecil, itu kita juga akan dirugikannya ketika nanti kalau ada screening, atau mungkin nanti kalau kita mau coba proses ke misalnya yang beli ini misalnya tiba-tiba mungkin mau display di rumahnya dengan TV-nya atau LED-nya atau alat gadget lain, nanti terlihat jelek nantinya, begitu Mbak atau Mas. Jadi minimal kalau berbentuk JPEG atau PNG 300 dpi itu udah cukup, sangat cukup sekali gitu Mas Mbak. Oke, Mbak Ari, apakah cukup menjawab? Jadi lebih baik pakai PNG ya, Mas? Ya, gini. Sebenarnya tadi saya menyarankan bisa pakai JPEG dan juga bisa pakai PNG. Cuman memang kalau saya pribadi memang hampir semua file saya PNG begitu. Jadi kalau Mbaknya juga punya file JPEG, JPG itu dengan format 300 dpi itu nggak masalah, sama aja kok gitu. Cuman kalau saya pribadi makainya PNG, PNG biasanya gitu. Mas atau Mbak gitu. Oke, terima kasih Mas Dom. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman untuk Saya Mas. Ya, silakan Mas Ferdi. Saya malah ingin bertanya tentang walletnya Mas ya. Tadi kan Oh, kita disarankan menggunakan Kukai ya. betul. Nah, kalau menggunakan wallet lain seperti Trust Wallet bagaimana? Karena gini Mas, saya ada beberapa mencoba wallet itu, kadang itu kurang akses untuk Netra. Satunya itu kadang aplikasi terlalu berat untuk di HP kayak gitu Mas. Itu bagaimana? Apakah bisa itu? Saya memakainya 2 wallet. MetaMask. MetaMask ini saya pakai untuk format koin-koin Ethereum saya. Jadi saya makainya di MetaMask yang kalau terlihat atau teman-teman yang bisa melihat layar itu ada logo seperti serigala, itu namanya adalah MetaMask. Itu biasa juga teman-teman NFT memakai untuk koin-koin Ethereum. Tapi kalau saya di Tezos, saya memakainya Kukai, Mas. Tapi kalau Masnya memang ada opsi yang lain yang mungkin sangat bisa membantu teman-teman yang bisa mentranslate dari si dompetnya, bisa juga nggak apa-apa Mas. Tapi pada Karena intinya bisa Mas ya. Intinya bisa, karena memang saya mengajarkan atau saya membagi informasi tentang Kukai itu karena sebenarnya lebih mudah juga sih Kukai Mas, karena ada beberapa dompet yang kadang kalau kita mau cairkan duit kita lewat Indodax atau tuh butuh proses lama. Sedangkan kalau Kukai itu cepat. Misalnya saya punya koin 50 koin Tezos, lalu saya mau cairkan ke rupiah, saya kirim berarti kan otomatis koin saya ke Indodax dulu. Nanti dari Indodax itu baru transfer ke bank saya, misalnya bank saya BCA. Nah itu nggak sampai sehari Mas, atau malah nggak sampai 2 jam lah itu. Paling lama sejaman gitu Mas. Nah biasanya ada beberapa dompet yang mungkin tidak terlalu familiar di Indonesia mungkin, karena kan kita tadi ngomonginnya tentang untuk money changer-nya sendiri pakai Indodax, itu mungkin agak proses lama aja. Tapi intinya bisa. Bisa ya. Hanya masalah waktu untuk pencairan aja Mas. Oke. Sebenarnya ya. Berarti salah satu kelebihan dari Kukain itu untuk transaksinya cepat Mas ya. Ya, karena gini, hampir teman-teman yang ada di Asia atau mungkin kita ngomong Indonesia aja itu banyak memakai Kukai. Sebelumnya ada juga yang namanya dompetnya Temple, itu ada juga. Tapi itu saya selalu mendengar ada komplain dari usernya atau pengguna Temple, susah bertransaksi sesama koin Tezos, atau mungkin lama atau suka error gitu Mas. Dan Kukai ini misalnya saya mau ngirimkan gambar atau koin ke Masnya sesama Kukai, itu cepet Mas. Nggak sampai sejam gitu, kita bisa saling transfer begitu. Oke, siap. Dari Makasih banyak Mas. Ya, sama-sama gitu. Mungkin ada yang lain lagi teman-teman mau coba cerita atau bermasalah dengan si Kukai, atau mungkin bermasalah dengan
si Indodax-nya atau marketplace-nya, silakan bertanya. Karena memang untuk sesi sekarang ini kita lebih fokusnya untuk kita langsung mempraktekkan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dari teman-teman begitu. Karena kalau saya share deck lagi nanti mungkin agak membingungkan, lebih enak kita langsung mempraktekkan. Ada lagi teman-teman yang mau coba mencari informasi atau menceritakan tentang permasalahannya? Halo? Kalau teman-teman. Ya, ini bukan bukan Zoom saya yang error ya, berarti emang nggak ada suara ya? Iya. Oh Ya, iya, iya. kata Zoko sudah bisa dipahami jadi tidak ada Oh yang- iya iya, oke oke, karena di tempat saya kebetulan hening gitu, jadi saya pikir Zoom saya lemot. Enggak, Mas, lagi meresapi, Mas. Oh iya iya, oke oke. Enggak dong. Oke oke oke. Lanjut berarti. Lanjut. Nah, dari tahapan tadi sudah ngobrolin tentang dompet, lalu tadi juga Indodax, terus marketplace. Nah, setelah misalnya ya, semua sudah dilakukan dan semua sudah berjalan lancar ya. Maksudnya dalam berjalan lancar itu sudah ada image-nya, si karyanya di marketplace kita. Lalu kan nanti ada step-nya lagi untuk bagaimana mempromosikannya atau bagaimana supaya orang-orang bisa membeli karya kita, kan gitu ya. Ya, ya, ya. Oke, setelah di layar ini kan kalau teman-teman lihat, ini contoh karya yang saya buat ini dan sudah ada di halaman marketplace-nya. Caranya gampang sekali. Ini kan ada nomor-nomor nih, 403632 di bawah nama kita atau nama user. Ini yang biasa disebut dengan smart contract, yang artinya image ini tidak mungkin keliru atau benar-benar tertukar, tidak, karena setiap image atau setiap karya setiap orang itu berbeda-beda begitu. Nah, cara promonya gimana? Langsung kita menuju ke Twitter karena kemarin kita mempublish informasinya di Twitter. Itu dengan mudah saja di Twitter. Caranya seperti apa? Lalu kalau teman-teman juga sudah membuat Twitter, itu gampang. Seperti kita nge-tweet pada umumnya, ya. Misalnya tadi nih kita balik lagi ke karya saya ini, di copy paste aja ini, ya, si halaman atau alamat dari webnya, alamat dari marketplace-nya, OBJKT, dan nomor smart contract ini tadi di copy aja nih, ya, copy, di tweet di sini. Misalnya pakai bahasa Indonesia boleh, atau teman-teman yang pakai bahasa Inggris juga boleh. Halo, ini karya saya, misalnya informasi aja di Hiketnang, ya, misalnya tulisannya kepanjangan kan Hiketnang, biasa disingkat Hen aja. Halo, ini karya saya di Hen, ya, itu linknya ada di bawah, misalnya di Hen, link tertera di bawah, misalnya dicontoh aja ya, bisa pakai kata-kata lain ya, ini hanya contoh, link tertera ya di bawah nih misalnya. Nah, ini tinggal dipaste nih. Ini kan otomatis akan membaca nih halaman websitenya, tapi dia akan seperti ini formatnya, dalam arti mungkin tidak terlihat si image-nya. Caranya gampang. Untuk kita menginformasikan, kita langsung menuju ke image kita. Nah, kita cari misalnya informasi tentang karya kita itu, lalu kita upload. Nanti image ini, misalnya kita image-nya, contoh nih karyaku yang seperti ini ya, ini diupload. Nah, karya misalnya ini image yang saya maksud itu adalah image yang seperti ini ya, yang ini. Image kita ini, lalu dikirimkan ke Twitter di sini. Nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini dia akan muncul di ketika orang melihat ini, orang ngeklik otomatis ke sini, dia akan menuju ke halaman marketplace kita. Tuh. Biasanya seperti itu contoh untuk mempublikasi.
seperti ini contoh-contohnya. Jadi selain misalnya di Twitter, bisa di Discord. Misalnya gini, misalnya teman-teman sudah juga membuat akun di Discord. Dan di situ ada beberapa room-room yang bisa kita masukkan. Seperti Hiketnang itu sendiri punya official atau punya room Discord-nya. Tinggal kita klik, kita menuju ke kolom atau ke room yang tulisannya Sealing atau cara untuk kita bisa berbagi karya kita. Di sini ada informasinya banyak nih. Nah, kita tinggal cari aja misalnya Sealing ya. Di sini bisa ada Sealing di sini. Ini tulisan share your object. Nah, ini biasanya adalah room tempat untuk kita nih sama kita boleh men-share Twitter kita atau kita bisa men-share informasi link yang saya tadi. Misalnya nih saya coba praktekkan ya. Ini kita lihat di sini. Ini adalah contoh di sini punya saya nih. Saya copy paste aja di sini. Nah, ketika saya akan send, nanti orang lain akan melihat seperti ini informasinya. Dan dia akan diklik nih. Kalau diklik sama seperti yang tadi di Twitter, dia langsung menuju ke halaman marketplace kita atau alamat si karya kita. Nah, jadi ada dua cara. Dan dua cara ini yang memang normal dipakaikan sama teman-teman para kreator NFT untuk mempromosikan atau menjual karya-karyanya di sosial media atau di dunia teman-teman NFT. Pertama pakai Twitter, ya pakai Twitter ini. Nah, lalu yang kedua pakai Discord ini. Nah, ini Discord semuanya banyak, ya. Dan di teman-teman kalau butuh informasi tentang Discord mana yang mungkin bisa teman-teman ikuti atau masuk, nanti saya bagi link-linknya. Di sini ada informasi juga banyak, ada yang dari lokal juga ada, Metarupa juga ada nih, bisa lihat di sini. Seperti biasa, kalau nanti misalnya mau jual, ada informasi di sini, sealingnya. Nih, klik aja seal, itu sealing, jualan. Isinya hampir sama kayak tadi tuh, jualan-jualan dari teman-teman yang lain yang memang sudah bermain atau aktif di NFT, dia menjual karya-karyanya atau mempromosikan karya-karyanya nih. Begitu. Jadi yang perlu kita save atau yang perlu kita bagikan adalah link alamat kita yang ada di browser kita ini, ya, yang di www.hiketnang.tz dengan objek JKT nomor sekian-sekian, itu yang kita atau itu yang kita share ke orang-orang. Sebenarnya banyak orang akhirnya hanya menginformasikan, oke, nomor karya lo berapa gitu, nomor karyamu berapa, teman-teman tinggal sebutin aja 403632 nih, misalnya punya karya saya. Kalau karya teman-teman nanti bisa dilihat nomornya di bawah nama teman-teman, karena pastinya akan berbeda-beda setiap image, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, atau mungkin mau menanggapi atau ada kesulitan misalnya gitu, boleh, nanti kita carikan solusinya bersama nih. Silakan Mbak Ari. Ya, halo Mas. Ya, halo. Ya, perkenalkan, saya Ari Listia dari Lampung. Ya. Nah, aku mau tanya soal yang promosi di Twitter tadi. Nah, kebetulan aku bukan pengguna Twitter. Nah, pasti juga kan followersnya sedikit ya, Mas. Nah, gimana caranya memaksimalkan promosi di Twitter, apalagi kalau akun kita itu baru dan followersnya mungkin masih sedikit banget. Dan kalau boleh bisa ajarin cara main Discord yang tadi, Mas. Terima kasih. Oke, saya menjawab yang pertama. Berarti ada 2 poin ya. Yang pertama, Twitternya mungkin follower nggak banyak. Caranya bagaimana untuk aktif? Yang pertama yang Mbak lakukan adalah memfollow teman-teman yang ada di dunia NFT ini atau di yang aktif di aktif komunitas NFT. Karena apa?
ketika kita follow, otomatis nanti dia akan follow back kita. Ya, misalnya pun tidak memfollow back nggak apa-apa. Kita yang penting memfollow, karena dari hasil memfollow orang-orang kan nanti kita dapat retweet-retweetan juga nih, retweet informasi dari yang lain. Nah, itu lama-lama nanti misalnya kalau ada acara, misalnya di Twitter itu kan ada ya acara yang seperti misalnya ngobrol Twitter Space atau ngobrol bareng. Nah, itu join aja, berkenalan, saling informasi juga, dan Twitternya juga bisa diinformasikan, dibagi ke Discord begitu. Jadi intinya adalah yang pertama wajib komunikasikannya lewat saling follow-memfollow. Jadi mbaknya awalnya adalah memfollow teman-teman dengan cara melihatnya di Twitter nih, misalnya kayak wah nih yang seru apa nih gambar-gambarnya yang misalnya mbak suka, di-followin aja semuanya. Di-followin semuanya, nanti lama-lama akan berkenalan pastinya. Nah, setelah Twitter itu sudah aktif, nanti di Discord ini pun juga bisa. Caranya dengan menginformasikan akun Twitternya. Karena nanti di sini pastinya juga akan ada interaksi, ngobrol-obrol seperti kayak misalnya sekarang dilihat di layar ini kan banyak sekali room-roomnya nih. Ada misalnya ya, di salah satu room ini teman-teman juga ada yang bikin kayak teras belakang, itu maksudnya ngobrol, berkenalan, kayak halo dari mana, tinggal di mana. Nanti di situ bisa mempromosikan sosmed kita, salah satunya sosmed si Twitter kita, supaya apa? Supaya kita saling follow-followan begitu. Jadi gampang untuk di awal, mbaknya follow-follow dulu orang-orang yang terlihat mungkin dari segi karyanya mbak suka, follow aja dulu. Nanti dari situ akan ada follow back dan komunikasi. Lanjut setelah itu, bikin akun Discord, nanti saya kasih link teman-teman yang mau masuk ke room-room, misalnya ada nih Sewon NFT Club juga ada, ini teman-teman dari Jogja, nanti bisa langsung masuk ke room itu dan saling berkenalan, karena di sini pun juga ada informasi kayak tadi, si link ada, terus nih share Twitter, medsos, NFT misalnya di sini. Jadi bisa jadi saling follow dan juga saling kenal-kenalan. Begitu kali Mbak ya. Cukup jelas atau ada tambahan Mbak? Cukup Mas, Ya. makasih. Sama-sama. Yang lainnya apa ada pertanyaan mungkin? Silakan yang lain karena ini Atau ada penambah atau mau coba menanggapi mungkin? Nanti gampang teman-teman untuk Discord, caranya gampang seperti ini ya. Kalau misalnya mau join Discord seperti hal biasa, ini langsung aja ketik Discord ya. Di sini informasinya ada, klik ya kan Discord ini. Nah, ini gampang sekali caranya, tinggal misalnya teman-teman mau login atau submit, nanti di sini apa namanya sign up, di sini ada. Maksudnya ini bisa di-download untuk di alat-alat kita, bisa di handphone juga bisa. Seperti inilah contohnya, ini seperti kita login Facebook gitu. Nah, misalnya belum punya akun kan, ketik register aja seperti halnya normal tuh. Minta email, username, password, kayak kita mau coba bikin Facebook. Nah, seperti itu contohnya. Discord ya, ini hal-hal step by step atau tata caranya untuk membuat akun Discord gitu. Oke. Ada teman-teman yang mau coba bertanya atau ada kesulitan mungkin sudah coba-coba mungkin. PR-nya ya teman-teman. Ya mungkin ada kemarin sudah pernah coba-coba, lalu ada kendala, kita coba cari solusinya sama-sama. Oke, nanti ini aja Mas Domi, teman-teman harus nyoba, terus nanti kesulitannya bisa Boleh. kita tampung di WA group atau kita nanti Mas Domi kita masukin di grup ya. Ya boleh. Kan masih ada satu sesi lagi tuh Pak yang next itu. Nah itu final ini ya, kalau
saya mungkin menyarankan sudah ada akunnya tuh teman-teman. Jadi sudah tahu kendala mungkin nanti atau mungkin permasalahannya biar langsung praktek tuh Pak sebenarnya. Ya, nanti PR-nya digarap ya, masuknya dari Indodax gitu Betul, punya betul. akunnya, kemudian Kukai punya akunnya, kemudian nanti di Twitter juga punya, kemudian di apa Discord ya juga punya gitu ya. Ya, itu 2 poin yang Twitter dan Discord itu sangat membantu untuk kita bisa saling berkenalan gitu. Itu Ya. seperti halnya sosial medianya begitu. Nah, untuk itu teman-teman mestinya sudah harus mencoba untuk minggu depan paling enggak sudah ada dan tinggal minting aja ya. Betul. Kalau Minting. misalnya itu teman-teman yang sekarang ada di Galeri Katamsi itu kan Pak, teman-teman kalau dari Sewon mau bantu boleh. Jadi kalau misalnya nanti di situ ada kendala langsung kita bahas juga bisa tuh Pak. Ya itu jadi nggak teman-teman yang mau bantu itu? Tapi itu mintingnya di ini di apa? Toko mall itu. Oh ya rumit, rumit. Itu kan promo sponsor berarti. Wah, wah itu beda lagi tuh, jangan. Ternyata itu gratisan, cuman di toko Iya, mall kan nggak ada yang pakai tuh. iya jangan. Maksudnya itu beda cerita itu. Jadi nggak Beda apa-apa. cerita kan? Beda cerita, beda. Nanti kita dihujat Ya, aja. boleh. Tenang aja. Tenang aja yang memang Heeh. secara pasar atau secara pertemanan komunitasnya sudah besar, jadi enak nanti teman-teman untuk bisa mempromosikan karya-karyanya gitu. Ya, jadi ada 4 platform yang mesti teman-teman mendaftarkan diri ya. Di Indodax, kemudian di Kukai, kemudian Iketnang, kemudian Discord, kemudian Twitter 5 ya. Kira-kira itu untuk apa? Itu basic 5 awal. Basicnya 5 itu teman-teman sudah bisa register gitu ya. Udah punya Atau akun. yang kemarin ada itu Pak, yang saya bagikan PDF itu boleh juga di-share ke mereka untuk basic tuh Pak. Yang 5 poin itu tuh. Oke. Udah di-share ya? Sudah ada di Mbak Berta kalau nggak salah ya. Sudah. Udah di-share. Pak, sudah saya share. Boleh nanti maksudnya dari 5 poin yang saya tulis di PDF itu langsung dipraktekkan dalam bentuk sudah ada akun. Nah, nanti itu tandanya kalau sudah ada akun kan pasti menemukan kesulitan. Itu pasti itu mungkin ada error upload misalnya atau profil apa. Nah, itu di sesi ketiga kita bahas detail untuk bisa semuanya kita selesaikan gitu kali Pak ya. Ya, terus untuk ngisi walletnya mungkin juga sendiri-sendiri dulu nih. Apa ada yang mau bagi nih? Ada sponsor nggak tuh? Wah, kalau sponsor yang ketawanya gede ini saya nunggu aja gitu kan. Saya makanya diam tadi Mas. Oh iya betul, saya juga diam juga nih. Saya nunggu juga. Harus dibagi nih, harus dibagi wallet nih. Gini aja Pak, nanti gimana nih? Misalnya nanti dari RJK Tamsi misalnya, atau nanti saya coba kalau bisa tembus seluruh galeri, langsung ditransfer misalnya berapa koinnya supaya teman-teman nggak rumit gitu. Untuk paling nggak untuk ini ya. Tapi gini Pak, kalau saya transfer nanti takutnya itu mereka melewati proses pembelian. Maksudnya melewati proses di mana nanti kalaupun teman-teman ternyata sudah punya koin banyak dan mau mentransfer ke rupiah, itu kan juga sama prosesnya. Nanti itu dia melewatkan kalau sudah ditransfer gitu. Sebenarnya memang aja, Mas. Oh, rekening aja. Boleh, GoPay kali Mas. Enggak, nanti kita bahas. Jadi harus diisi dulu kan walletnya itu. Jadi paling tidak untuk minting satu karya ya, misalnya apakah itu musik atau video atau image ya. Jadi teman-teman bisa nyiapin apa yang akan diminting gitu. Karena kalau udah diminting udah ini nggak bisa di take down kan? Ya. Jadi harus disiapin dulu juga. Jadi memang tadi makanya di bagian yang ini nih yang tadi saya sudah kasih lihat ya, si contoh untuk yang minting ini ya. Misalnya yang mana tadi yang sebentar. Ini itu benar-benar yang detail. Maksudnya
kalau bisa memang teman-teman menulisnya di Word dulu, Pak. Jadi Gitu. di Word dulu, misalnya titelnya apa ya, terus deskripsinya apa, itu nanti di Word dulu, nanti setelah sudah masuk di wilayah yang sekarang dilihat di screen, itu tinggal di copy paste aja, kayak gitu. Itu benar itu. Mm-mm. Jadi paling nggak disiapin ya satu karya untuk diminting. Boleh, Itu karya sendiri ya, jangan sampai kena ini apa, karya orang lain misalnya, itu kan kena ini copyright, copy minting. Iya, copy minting, baru sekali udah kena copy minting kan nggak enak banget. Izin salah, mungkin kalau Boleh, untuk boleh, silakan. teman tunanetra, Mas Domi, itu Ya. audio gimana? Audio untuk diminting di sana format MP3 WAV itu bisa, Mas. Oh, bisa ya. MP3 bisa sekali. MP4 juga bisa. MP4 juga bisa, misalnya. WAV juga bisa. Ya, semuanya bisa. WAV juga bisa. Berarti ini informasi untuk teman-teman netra bahwa tidak harus picture ya. Betul, betul. Lagu, suara lagu. yang misalnya dari alat musik atau nyanyi itu bisa. Iya. Ya. Okay. Dan perhatikan kalau itu edisinya ya nanti teman-teman, nanti kita bareng-bareng aja sih. Ya, nanti mungkin yang edisi ketiga ada satu teman yang memang kita coba dari nol untuk kita praktek, Pak. Jadi teman-teman bisa mengikuti itu, Pak. Iya. Nanti share screen, nanti kita coba tuntun tuh, Pak, gitu kali ya. Oke. Lebih enak gitu tuh. Terus untuk yang berikutnya, ini kayaknya kan sebenarnya kurang banget ya, 1 jam ya. Iya, benar. Ini kesepakatannya kita mau dimulai lebih awal atau gimana? Saya sih bebas aja. Kalau mau mulai dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 11, selama aman nggak apa-apa sih, aman. Oke, berarti tetap kalau menurutku sih mending kayaknya jam 9 ya Mas ya, karena takutnya jam 8-an tuh masih ada yang masih tarawih. Iya, boleh. Ya, tarawihnya ada yang 21 rakaat. Iya. Oh iya. Kerapia tuh biasanya tuh, Pak. Kalau saya ini biasa 0 rakaat kalau saya. Oh iya. Potong di jalan. Boleh. Atau mungkin gini Mas, tambahan lagi sedikit. Tadi kan kalau Mas Domi menjelaskan yang ada di screen itu kan pakai kata-kata ini. Mungkin itu bisa diganti dengan apa ya yang di situ tuh Mas, kalimatnya, biar kita lebih jelas. Oke, misalnya kayak titel, deskripsi itu langsung saya coba langsung ya gitu ya. Oh ya, boleh. Jangan pakai kolom ini kita bingung. Iya, maaf. Ya, oke. Nanti nextnya saya coba langsung terlihat apa, saya baca ya berarti ya. Iya. Oke. Betul. Oke, kalau gitu Mas Ano kayaknya sudah. Siapa? Ya sudah selesai. Tapi kalau ada yang lain mau coba mungkin masih bertanya nggak apa-apa saya gitu. Kayaknya nanti di grup aja nanti. Oh, di grup, oke, boleh. Besok kalau sekarang mungkin belum bisa praktek ya, mungkin besok pagi udah bisa praktek atau sore gitu ya. Atau nanti malam mau dicoba teman-teman ya harus dicoba sih. Kalau enggak kita yang rugi kan. Betul. Ilmunya udah dibagi tapi kita nggak mempraktekin. Oke, saya udah Mas Butong. Oke Mas, tak kembalikan ke Mas Butong lagi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya seperti Mas Ano bilang tadi, untuk pertanyaan atau apa bisa melalui WA karena berhubung kita terbatas waktu, jadi bisa langsung ditutup bagian Mas. Tapi foto dulu ya biasanya. Iya. Belum boleh. Stop share screen dulu. Oke, silakan. Satu, belum dinyalain ya. Satu. Oke, satu. Silakan teman-teman. 1, 2. Edi itu ada. Ada semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gaya bebas. Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tetap semangat tuh. Mas Saat lagi nongol ya, tak foto Mas. Hilang lagi dia. Sinyal mungkin. Nah, itu oke, 1, 2, 3 Mas Saat. Gitarisnya ini Red Skin Machine. Wis, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Semoga bisa sampai selesai dengan menghasilkan satu karya yang bisa di NFT-kan gitu. Terima kasih Mas Domi.
Yes, sama-sama Pak. Juga Mbak Nel, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Nawa Tunggal juga hadir. Terima kasih Mas Nano, terima kasih untuk semuanya. Nanti untuk mau memutar lagi akan diunggah di YouTube. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.